dari telematika, saya memang sudah semenjak tahun 2003 waktu itu memang sudah menekuni bidang ini, dan itu sesuai dengan izin. Jadi saya sampaikan ke depan sebagai penguat saja. Inilah surat ketetapan dari pemerintah ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informasi saat itu, Dr. Samsul Muarif. Saya adalah orang yang masuk dalam tim koordinasi telematika Indonesia, TKTI. Bahkan ya untuk sini atau monggo silakan infotikan untuk tanggal dia. Ya. Jadi itu sebagai pelengkap dari CV. Artinya bidang telematika itu bidang yang meliputi telekomunikasi, kemudian multimedia, termasuk media analog dan media digital, dan kemudian ilmu informatika. Jadi soal fotografi, soal video, fotografi, dan segala hal yang berhubungan dengan dunia analog dan digital. Saya kira itu. Terima kasih Saudara Ali. Kalau hubungannya dengan digital forensik, apakah juga termasuk di dalam keahlian Saudara? Ya, digital forensik yang lebih ditekuni mungkin oleh ahli yang lain adalah salah satu sub bidang dalam bidang telematika. Jadi dalam bidang multimedia itu ada media analog dan media digital. Media analog adalah segala hal yang masih bersifat analog atau nyata. Misalnya kalau zaman dulu foto itu masih berupa gambar, awalnya berupa dari klise, dan kemudian klise itu analog dicetak, itu masih bentuk gambar analog. Tapi kalau digital, foto sama-sama foto, tapi awalnya adalah dari file atau berkas, itu adalah digital. Sehingga kalau digital forensik adalah menangani bidang digitalnya saja, digital forensiknya. Forensik itu ilmu yang menelaah atau yang membedah. Jadi ilmu yang membedah bidang digital. Saya izin majelis dan semua yang ada di ruangan ini, saya memang menekuni semenjak analog. Jadi semenjak tahun semua mungkin mengingat pernah ada rekaman suara Presiden Habibie dan Andi Galip. Saya yang kemudian ditunjuk itu, saya kemudian mempresentasikan di depan, waktu itu namanya masih BIA, Badan Intelijen ABRI. Ya, kemudian ada peristiwa lain, ada foto mantan Presiden Abdurrahman Wahid dengan seorang wanita, kemudian banyak sekali foto-foto dari anggota DPR, Dewan, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu unit dari bidang saya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, Saudara Ali, kami akan menunjukkan pada Saudara Ali ya, dengan izin majelis adalah bukti P7 di tempat kami. Yang ini adalah merupakan spesimen ya, atau spesimen atau yang Saudara pernah ini spesimen. Siap. Ya. Ke depan atau enggak? Ya, enggak, Saudara pegang aja. Di majelis juga ada. Pertama, selanjutnya nanti P7 ya? P7 dan P8. P7 dan P8. Ya, lanjut. Ini selanjutnya kami merujuknya sebagai spesimen. Selanjutnya karena ini kemungkinan istilah asing ya, Saudara sebagai ahli telematika bisa diterangkan spesimen itu dalam pengertian atau dalam relevansinya dengan ini apa? Baik, izin. Sepanjang ilmu yang saya tekuni, sepanjang pengetahuan saya, spesimen adalah pengganti istilah dari dulu adalah sama persamaannya dengan preparat atau contoh atau objek yang diteliti. Spesimen adalah objek yang diteliti. Jadi artinya objek yang diteliti ini kalau di sini tertulis P7 dan P8, ini adalah sebuah unggahan digital atau sebuah upload yang berada di kanal dulu namanya Twitter. Sekarang disebut sebagai X karena sudah diakuisisi bernama X ya. Dan kemudian ini diupload atau diunggah pada tanggal 1 April tahun 2025 pada jam 2:37 siang hari oleh seseorang yang ada namanya di sini bernama Dian Sandi Utama. Nama akunnya @Dian_Sandi kemudian U ya. Dan dia menuliskan di sini, saya baca, tidak ada yang saya tambahin, tidak ada yang saya kurangi. Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli. Izin majelis, sebelum ini saya sudah meneliti apa yang diposting atau apa yang diunggah oleh Dian. Dia menulis UTAS. UTAS itu artinya penjelasan.
Jadi dia menceritakan tentang fotokopi ijazah. Fotokopi sebuah ijazah yang diramaikan oleh masyarakat. Dan kemudian waktu itu dia cerita panjang lebar, dia mendapatkan dari sumber yang penting. Dia sebutkan, dia janji dia pada kertas itu. Kemudian dia upload ini gambarnya. Tapi gambar yang dia upload ini sebenarnya kalau dari sisi telematika, dan kebetulan izin majelis, saya adalah termasuk dulu orang yang disebut dalam tim Cornelius Telematika pembuat perancang perumus Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, terakhir menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Apa yang diposting oleh Dian Sandi ini sebenarnya adalah pelanggaran berat terhadap pasal 32 dan 35. Saya bukan ahli hukum, jadi saya yang menyampaikan saja kenapa saya sebut pelanggaran. Karena apa yang dia lakukan itu adalah sudah membuat dapat diaksesnya. Dia membuat dapat ditransmisikan. Sebelumnya tidak ada fisik atau tidak ada gambar ijazah ini yang beredar di sosial media berupa gambar berwarna. Sebelumnya memang ada. 3 tahun sebelumnya, saya tidak tahu majelis apakah ini dipakai sebagai bukti atau tidak. Ada seorang dekan di Fakultas Kehutanan yang hanya menunjukkan fotokopi hitam putih. Tapi itu adalah hitam putih. Hitam putih dari sisi digital forensik dan dari sisi telematika tidak bisa diteliti atau sulit diteliti karena tidak mengandung unsur warna. Apa yang diupload oleh Dian Sandi ini sangat-sangat krusial, sangat-sangat vital, karena dari sinilah kemudian nanti kalau diizinkan saya akan mempresentasikan juga apa yang sudah saya analisis, meliputi ELA, error level analysis, histogram, kemudian luminance and gradients, dan juga analisis-analisis yang lain. Karena sekali lagi, titik awal dari penelitian digital forensik adalah pada saat postingan Dian Sandi Utama tanggal 1 April 2025. Dan P8 ini adalah penjelasan atau file lengkap dari apa yang posting oleh Dian Sandi Utama. Jadi ini adalah filenya. Kalau P7 itu adalah screen capture istilahnya atau screenshot dari akun X milik Dian Sandi Utama. Begitu. Oke. Saudara ahli tadi dalam penjelasan saudara menggunakan metode ELA gitu ya, untuk meneliti. Mungkin persidangan perlu mengetahui ELA itu bagaimana metode ELA itu, dan juga saudara apakah betul saudara termasuk peneliti dalam buku yang disebut Jokowi White Paper? Baik. Oke. Dijelaskan juga saudara juga menggunakan metode face comparison. Ya. Tolong secara sederhana saja singkat mengenai metode ini yang diterapkan untuk menguji kepalsuan atau keaslian suatu spesimen. Izin, boleh saya presentasi? Boleh. Ya. Izin yang mulia. Sudah ada ya? Sudah ada di sini, sudah ada ya. Silakan kalau boleh, saya tinggal memberikan supaya cepat saja. Ya. Karena tidak mungkin. Ini versi cetaknya itu. Yang kuliah. Jadi silakan file saya mungkin bisa di. Ya. Nah, ini judulnya analisis ijazah. Itu hard copy-nya. Versi cetaknya ini majelis. Penegasan pasal 32 dan 35. Ini saya buat khusus untuk sesuai judul di bawah. Sidang Citizen Lawsuit Solo 18 Februari 2026. Itu nama saya di situ. Nomor handphone saya terbuka. Silakan diakses. Ya, itu adalah nama lengkap saya. Dr. KRMT Roy Surya, Magister Kesehatan. Lanjut, next. Izin, terus gak apa-apa. Nah, jadi saya meneliti ini awalnya adalah sudah lama. Semenjak tahun 2013, ketika pada hari Jumat tanggal 28 Juli, di sebuah kampus Universitas Islam Indonesia di Jogja, ada sebuah statement yang sangat menarik, karena yang bersangkutan, hal ini yang bernama Joko Widodo, mengaku memiliki IP, indeks prestasi, kurang dari 2. Dan ini termuat secara resmi di media massa mainstream, yang saya sebut salah satunya adalah Tempo. Jadi dia mengaku IP di bawah 2. Dan ini akan membuat pertanyaan besar bagi masyarakat. Jadi izin majelis, seorang peneliti itu akan tergerak curiosity-nya atau ketertarikannya ketika melihat ada yang janggal. Melihat IP di bawah 2 dan melihat lulusnya katanya kurang 5 tahun, maka sebenarnya ini hal yang tidak mungkin. Karena seorang mahasiswa IP di bawah 2 itu maksimal hanya mengambil SKS maksimal 18 atau bahkan 15.
dan dengan Fakultas Kehutanan yang total jumlah SKS-nya 160 tidak akan cukup 5 tahun. Jadi ini pasti kalau orang yang pernah belajar akan berpikir ada sebuah yang tidak benar atau sebuah kebohongan di sini. Lanjut, next. Dan ini akan diteruskan oleh saya sedikit, ini saya bukan ahli ya, tapi saya menyampaikan saja ketika pasal 32 dan 35 yang ikut saya susun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu berbunyi 32, 35 adalah seperti tersebut di atas. Ini menunjukkan kalau orang yang mengunggah secara elektronik pertama kali membuat dapat diaksesnya itu adalah bisa dikenakan pasal 32 dan pasal 35 kalau dia mengatakan itu asli atau seolah-olah asli. Postingan yang ada pada P7 sangat-sangat masuk ke kriteria ini seharusnya. Lanjut, next. Nah, penampakan pertama, ini yang tadi sudah saya sebut, majelis. Dr. Sigit Sunarta pada tanggal 24 Oktober tahun 2022 pernah menunjukkan sebuah fotokopi ijazah, dan ini ada di website atau ada di YouTube-nya Kompas, ya, karena dia diwawancarai oleh seorang wartawan Kompas dari Jogja, Januarius Rabialu atau siapa namanya, ya, dan waktu itu dia menunjukkan sebuah fotokopi ijazah hitam putih dan terlipat. Kami sebagai peneliti tidak boleh meneliti sampel ini karena sampel ini hanya bersifat monokrom, artinya dua warna. Jadi tidak muncul unsur warnanya, sehingga tidak muncul intensitas atau tone warnanya. Lanjut, next. Kemudian ketika postingan Dian Sandi, nah ini nanti yang saya terangkan, ya. Saya tidak terlalu panjang. Tweet dari Dian Sandi Utama, kader PSI di X pada 1 April inilah yang sebenarnya harusnya masuk pada pasal 30. Karena ijazah yang seharusnya lurus, seharusnya pemilik ijazah marah. Karena ijazah dia bagus, lurus, dibuat miring. Saya tidak perlu meneruskan semiring apanya, ya, gitu. Tapi artinya ketika ijazahnya miring, ya, ini seharusnya masuk dalam pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Lanjut. Penampakan berikutnya adalah kemudian ketika ada salah seorang pendukung dari yang bersangkutan berusaha meluruskan ijazah ini, padahal dia hanya menggunakan milik Dian Sandi. Jadi apa yang beredar selama ini adalah ijazah yang palsu. Karena yang diedarkan itulah makanya saya menyebutkan 99,9% palsu. Karena itu ijazah yang miring dari Dian Sandi, dikoreksi, dan kemudian ditampilkan di salah satu TV nasional waktu itu, saya sebut saja, yaitu adalah iNews pada tanggal 19 dan 25 Maret oleh seseorang bernama Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Mohon diingat kedua nama ini, karena kedua nama ini, terutama nama yang terakhir itu pun sama statusnya ketika dia disebut sebagai ahli juga. Jadi Joshua orang yang melakukan tindak kebohongan tapi juga diambil selaku ahli juga. Lanjut, next. Nah, logo UGM dengan miring tadi, majelis, menjadi rusak. Seharusnya pihak UGM di sini marah seharusnya atau menuntut Dian Sandi, menuntut Andi Aswan, menuntut si Joshua Sinambela, karena UGM yang harusnya logonya bagus, logo Universitas Gadjah Mada diciptakan oleh orang namanya Pak RJ Katamsi, seorang seniman dan dosen dari ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia. Miringnya yang mana? Logonya ini diluruskan, ya boleh. Jadi tadinya izin, ini kan miring yang boleh. Ini kan miring. Oh, pinggirannya. Pinggiran miring itu ditarik, diluruskan. Sehingga logo di tengahnya menjadi, maaf, kalau orang dioperasi bibirnya perot. Logonya jadi perot, ya, majelis. Ya, jadi logonya itu jadi perot. Jadi itu sudah saya tunjukkan dengan gambar di sampingnya. Saya tampilkan logo yang benar, ya, itu menjadi miring logo UGM. Dan ini membuat salah lagi. Jadi artinya logo UGM yang sudah bagus diciptakan oleh SDK Tamsi dibuat rusak oleh orang-orang ini tadi. Mulai dari Dian Sandi Utama, kemudian Andi Aswan, dan juga kemudian oleh Joshua Sinambela. Lanjut, next. Berikutnya, nah, analisis yang saya lakukan berikutnya adalah histogram. Histogram adalah melihat panas warna. Jadi artinya ini mungkin orang awam mengenalnya sebagai kayak di foto ada ionnya gitu. Di foto kemudian ada warna-warna yang muncul. Gitu.
Padahal ini sebenarnya adalah menunjukkan intensitas warnanya. Gambar dari Dian Sandi Utama yang diposting sama dengan gambar yang disebarkan oleh Andi Aswan yang disebut scan asli. Karena dua-duanya berasal dari gambar yang sama. Warna-warna merah, kombinasi warna biru, warna kuning, itu menunjukkan intensitas warnanya. Gambar kiri dan gambar kanan menjadi sama, artinya gambar itu adalah sama sumbernya. Ini penjelasannya begini, majelis. Jadi, apa yang selama ini diedarkan oleh Andi Aswan, disebut scan ijazah asli, sebenarnya adalah palsu. Karena itu adalah tweet dari Dian Sandi Utama. Inilah yang saya sebut 99,9% palsu. Jadi dijelaskan asli oleh Andi Aswan, JIFS itu Joshua M. Sinatun. Lanjut, next. Selanjutnya ada tadi yang ditanyakan oleh pengacara, apa itu ELA? ELA adalah singkatan dari Error Label Analysis. Ini adalah program yang sangat umum dan ini international standard untuk meneliti sebuah gambar yang sudah digital. Kalau dianalisis dengan ELA, kemudian kalau gambar itu menjadi rusak, artinya di gambar itu terjadi rekayasa. Di sini scan ijazah yang disebut milik Joko Widodo, ketika dilakukan ELA, Error Label Analysis, lihat gambar yang sudah separuh itu menjadi rusak, tidak nampak logonya, tidak nampak tulisan ijazahnya, bahkan tidak nampak bekasnya. Bahkan gambar selanjutnya, next, kalau di ELA secara full, hilang semua. Tinggal bekas-bekas yang ada seolah-olah kayak logo, tulisan ijazah juga nggak ada. Artinya, yang mulia majelis dan kuasa hukum dan juga penggugat dan tergugat, di sini nampak betul bahwa gambar ini sudah mengalami rekayasa. Gambar yang tidak diela, gambar yang tidak direkayasa masih akan muncul bekas-bekasnya. Nanti akan kelihatan, ya contohnya. Jadi ini gambar kalau diela, Error Label Analysis menjadi rusak seperti ini, berarti gambar itu adalah hasil rekayasa. Lanjut, next. Nah, inilah contoh izin majelis dan juga semua yang hadir di sidang siang sini dengan seizin adik almarhum Bapak Rujito yang saya dengar pernah dihadirkan. Ini ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada terbitan bulan Mei tahun 1985 yang jelas betul kalau di scan nampak ada lintasan stempel di pas foto. Jadi itu ada pas foto dari almarhum Bambang Rudianto dicap. Jadi fotonya ditempel dulu baru dicap, bukan capnya ada baru ditempel foto. Ya. Itu lintasan stempelnya jelas. Ada watermark, izin majelis itu di kertasnya tampak tulisan kecil-kecil sekali. Gadjah Mada University, Gadjah Mada University, itu jelas betul. Kemudian ada emboss, izin pada tanda tangan rektor waktu itu Bapak Teuku Yakob, itu ada cap ceklok atau ada cap timbul yang ada, itu emboss. Logonya simetris, ini majelis. Logonya itu kalau ditarik vertikal, ditarik horizontal, itu simetris, tidak perot seperti logo yang tadi dibuat pada ijazahnya Joko Widodo. Jadi ini tidak ada editing, kemudian manipulasi apapun, murni ini adalah saya analisis dengan software dan ini seharusnya tidak terkena pasal 32 dan 35. Inilah yang kami analisa. Jadi ijazah yang asli itu adalah jelas betul penampakannya, dan ijazah yang diduga palsu itu adalah jelas betul tampilannya tidak seperti ijazah asli ini. Jadi izin kalau diperbolehkan saya akan memperbandingkan ke depan ya bentuk dari ijazah asli yang dulu dibawakan oleh adik almarhum dan bentuk dari ijazah yang dikategorikan 99,9% palsu milik orang yang tertulis di situ namanya adalah Joko Widodo. Boleh kan Pak? Ya, di depan. Ya. Izin, silakan majelis. Ini supaya jelas. Tidak ada, ini watermark majelis. Jelas betul, kecil-kecil ini. Dan menutup. Watermark. Ini ada emboss. Rahasia itu. Tidak ada watermark. Tidak ada emboss sama sekali. Padahal itu kopian, sama-sama kopian. Ini kopi dari yang asli. Ini tidak tahu kopi dari mana. Tapi yang jelas ini lintasan stempel ada jelas. Ini lintasan stempel. Diteliti dengan software yang sama, dicetak dengan printer yang sama, dicetak dengan kualitas yang sama. Kalau yang asli bagus.
Ya bagus tidak itu relatif. Terus Saya dikawin. Software-nya sama. software-nya sama. Lanjut? Iya. Next. Kemudian, majelis, ini yang namanya luminance gradient. Luminance gradient adalah suatu software juga yang untuk meneliti kalau kemudian ada mengatakan jangan-jangan lintasan stempelnya ada, tapi provisornya nggak lihat. Tidak, majelis. Luminance gradient adalah meneliti seolah-olah semua gambar itu kita jadikan objek yang timbul. Jadi kita jadikan di situ nampak ada munculnya. Jadi seolah saya bikin emboss semua. Di situ tidak ada lintasan stempelnya. Jadi jelas pada ijazah yang disebut Joko Widodo tidak ada lintasan stempel di pas foto, tidak ada watermark, tidak ada emboss. Jadi ini dengan luminance gradient, luminansi gradient bahasa Indonesianya ini tidak nampak sama sekali. Nanti silakan kalau ada yang ingin dikonfirmasikan. Lanjut, next. Kemudian, saya juga melakukan uji komparasi terhadap 3 sampel pembanding. Ijazah yang disebut milik Joko Widodo 1120 nomornya. Kita bandingkan dengan ijazah nomor 1115 milik Pronojiwo, ijazah nomor 1116 milik almarhum Hari Mulyono, dan ijazah milik 117 milik Sri Murtiningsih. Sekilas majelis dan semua hadirin di CLS tampak sama. Tapi kalau orang yang detail betul akan lihat perbedaannya. Lanjut, next. Perbedaannya adalah pada tulisan huruf A. Pada huruf A yang ada pada gambar di tengah itu adalah milik 1115, miliknya Pronojiwo. Yang A yang di bawah itu adalah miliknya Sri Murtiningsih. Izin, bisa kelihatan huruf A-nya tampak menempel pada logo atau pada gambar logo UGM. 1120 milik Joko Widodo, huruf A-nya keluar dari logo. Istilah saya mencolok keluar dari logo. Ini kalau dicetak dengan mesin cetak yang sama, tidak mungkin. Ijazah 1120 tertulis di situ Joko Widodo. Jelas betul dicetak dengan mesin yang lain. Ini di luar. Artinya berbeda. Tidak mungkin kita beli harian, misalnya Solo Pos atau Suara Merdeka atau Kedaulatan Rakyat di hari yang sama, tulisannya Kedaulatan Rakyat dengan tanggalnya beda, meleset. Ini terjadi pada ijazah 1120. Jadi dengan 3 sampel pembanding, ijazah 1115 sama, 1116 sama, 1117 itu identik. 1120 huruf A-nya mencolok dan tidak identik. 15 April saya dan ahli respon hasil Sinepal dibantu satu lagi Dr. Tifa datang ke Universitas Gadjah Mada atas undangan dari tim pembela ulama dan aktivis TPWA, dan kami diterima secara resmi di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM, dan kami ditunjukkan bukti primer, primary evidence yang disebut sebagai skripsi. Jadi skripsi ini adalah bukti primer yang saya terima langsung waktu itu di ruang 109, dan saat itu yang menyerahkan adalah ada perwakilannya di sini, yaitu terduga 3 atau terduga 4 ya, Prof. Pening Udasworo. Ya. Jadi beliaulah yang menyerahkan ini kepada saya dan Dr. Risman waktu itu adalah skripsi. Jadi skripsi ini bukan hanya kami potret, kami ambil dari medsos, bukan sama sekali. Skripsi ini saya pegang, saya pegang, saya periksa, saya teliti, bahkan saya foto dengan kamera profesional. Inilah hasil kamera profesional. Beda dengan kamera handphone. Hasil kamera profesional itu sekaligus mengidentifikasi warna kertas. Mas Ines bisa lihat nantinya ya di situ bahwa fotonya sangat detail, dan ini primary evidence akan tampak nyata pada berikutnya, slide berikutnya. Ini krusial sekali. Jadi ada 2 lembar yang saya bandingkan. Lanjut, next. Nah, di sini nampak betul kertas di sebelah kiri putih bersih. Ada sedikit kotornya karena mungkin sudah berusia lebih dari 10 tahun. Kertas sebelah kanan itu berupa kertas yang sudah kusam karena usianya sekitar 40 tahun.
Dan yang menarik, kertas sebelah kanan ini dan sebelah kiri itu termuat pada buku skripsi yang sama. Ini dan Agak tidak logis pada sebuah buku yang sama dan jilidan yang sama, kertasnya berbeda. Kertas yang berbeda yang sebelah kanan yang sudah kusam diketik pakai mesin ketik manual. Dan itu tertulis di situ adalah nomor 1, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Swemitro selaku dosen pembimbing. Sebelah kiri yang sudah dicetak dengan mesin printer baru inkjet yang belum ada di tahun 85 ditulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Swemitro. Untuk pengetahuan kita semuanya, majelis mohon izin, kalau ini diketik pada tahun 85 sebagaimana dituliskan oleh putri almarhum beliau Profesor Dr. Insinyur Ahmad Swemitro yang bernama Aida Greenberry atau Aida Astuti Putri, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Swemitro baru dikukuhkan menjadi guru besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 22 Maret 1986. Apa jadinya? Di lembar tahun 85 ditulis sebagai profesor. Tidak mungkin. Ini berarti salah satu dari kedua lembar ini adalah palsu. Jadi artinya pada satu jilidan yang sama, yang satu ditulis doktor itu yang betul ketikan dan itu kertasnya memang kertas asli, yang satu kertas baru sudah ditulis profesor. Dan di situ tidak ada nama yang sangat penting sekali yang pernah disebut, yaitu namanya Pak Insinyur Kasmujo. Pak Insinyur Kasmujo adalah yang dihapus sebagai dosen pembimbing skripsi atau diralat menjadi dosen pembimbing akademik. Mau dosen pembimbing skripsi, mau dosen gerakan, mau dosen biasa. Kalau seorang mahasiswa berbakti kepada dosennya dan dia tidak mengkhianati dosennya, pasti ditulis sebagai ucapan terima kasih Pak Kasmujo. Tidak ada nama Pak Kasmujo. Dan yang paling menarik, majelis, halaman berikutnya harusnya adalah halaman pengujian. Di skripsi ini tidak ada halaman pengujian. Jadi mohon izin, bukan saya tidak memotret, memang tidak ada halaman pengujian skripsinya. Sebuah skripsi tanpa halaman pengujian, artinya skripsi itu tidak pernah diuji. Lanjut, kesimpulan. Next. Nah, causa prima, justru statement Jokowi sendiri pada hari Jumat 28 Juni 2013, yaitu IP di bawah 2. Postingan dua Dian Sandi pada tanggal 1 April, itu statement kebohongan dari Andi Aswar dan Joshua Sinambela pada TV nasional pada 19 dan 25 November. Itu justru yang melanggar pasal 32 dan 35. Semua analisis, error level analysis, histogram, luminance and gradients dalam melakukan editing atau manipulasi tidak melanggar, karena itu tidak melakukan perubahan apapun. Analisis ini ibaratnya begini, majelis. Saya secara sering, bahkan mungkin ratusan atau ribuan kali diminta oleh kepolisian atau oleh pihak tertentu. Ada motor misalnya dilakukan oleh petugas, dilakukan oleh pencuri minimarket. Motor itu awalnya tidak tampak plat nomornya, tapi kemudian saya dimintai oleh penyidik, Pak Roy bisa minta tolong nggak untuk diketahui itu nomornya, nopolnya. Nopol itu kemudian saya zoom, saya enlarge, saya lakukan proses parasi, cyan, magenta, yellow, black. Akhirnya muncul plat nomornya. Apakah kalau saya melakukan modifikasi, magnifier itu, saya kemudian malah ditangkap atau jadikan tersangka seperti tadi kasus yang tadi disebut-sebut? Analis saya tidak itu. Bahkan salah satu lawyer di sini pernah juga membuktikan keahlian saya ketika waktu itu ada kasus yang dialami oleh Marcella Zalianti. Waktu itu majelis nanti bisa dibuktikan pelaku sudah menghapus gambar itu pada handphonenya, hilang. Tapi dengan teknologi saya tampilkan kembali gambar-gambar yang sudah dihapus dalam handphone, dan itu bisa menjadi objek digital atau objek barang bukti. Lanjut, nomor 4, ijazah asli Fakultas Kehutanan memiliki watermark, emboss dan lain sebagainya. Nomor 5, uji rela histogram dan lainnya menunjukkan ijazah Jokowi logonya rusak, pas fotonya aneh, tidak ada watermark atau emboss. Nomor 6, ijazah pembanding 115 miliknya Fronojiwo, 116 miliknya almarhum Hadi Mulyono, 117 Sri Mortiningsih identik tiga ijazah itu. Tapi 1120 tidak identik.
7. Nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro sudah ditulis profesor di lembar pengesahan di bulan November. Padahal beliau dikukuhkan 22 Maret 1986. Sebuah hal yang sangat tidak masuk akal. Nomor 8. Tidak ada nama dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Kesimpulannya, nomor 9. Tidak ada lembar pengujian yang sangat penting dalam skripsi. Skripsi yang tidak diuji artinya tidak lulus, artinya ijazahnya juga tidak pernah ada alias palsu. Demikian majelis, sedikit presentasi saya supaya tidak terlalu lama. Saya sengaja tadi loncat-loncat. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, Saudara ahli, terima kasih atas penjelasan saudara yang telah mencerahkan kita semuanya. Sekarang perhatikan pada spesimen bukti P7 itu. Ya. Ya. Terus dan juga bukti 8. Saudara perhatikan khusus pada foto. Ya. Baik. Oke, saudara seperti anak foto. Ya. Itu adakah menurut kalian itu foto ditempel atau itu hasil rekayasa digital atau yang saudara tadi belum jelaskan tadi dalam presentasi saudara itu? Khusus soal foto ini dulu. Baik. Izin Mas Yus. Dalam presentasi dengan metode luminance and gradients, nampak betul bahwa foto ini adalah foto rekayasa. Tidak ada lintasan stempel. Artinya foto ini diletakkan, istilahnya apakah itu ditempel, apakah itu dicetak. Ya, yang jelas foto ini direkayasakan setelah ada cat. Jadi artinya ini bukan foto asli. Dan izin Mas Yus, saya juga perlu menyampaikan, saya pernah ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya sebuah bukti yang katanya itu asli, tapi sepanjang fotografi lebih dari 40 tahun yang lalu, karena saya dulu semenjak SMP, mohon izin ya, saya semenjak sekolah menengah pertama, misalnya saya sudah tukang cetak foto, pakai kamar gelap, pakai enlarging, pakai developer, pakai fixer. Kita bisa melihat kualitas foto. Apakah itu foto asli yang dicetak dengan menggunakan teknologi di tahun ini, kan teknologi tahun 85. Tapi kualitasnya kualitas tahun 2000-an. Sangat detail, sangat kontras. Tidak pernah ada foto tahun 85 dengan kontrasan itu. Dan yang lebih lucu lagi, pernah suatu saat ketika kemudian ditanyakan oleh presenternya Mbak Elvira Karunisa, Mas, ini kok fotonya kuning? Ini petunjuk Allah. Orang yang bersangkutan menjawab, iya ini terlalu lama dipendam. Dipendam itu artinya ditanam dalam tanah, majelis. Memang untuk membuat foto seolah-olah kuno itu ya memang ditanam dalam tanah. Jadi dia sudah melakukan rekayasa itu. Dan memang kita tahu caranya begitu. Dan itu tampak foto yang lain masih putih-putih, dia menguning karena aslinya kontras sekali. Jadi segala cara kalau mau dilakukan pasti ketahuan. Dan dengan software tadi, luminance and gradient sudah sangat bisa membuktikan bahwa itu adalah rekayasa. Ya, dulu kan zaman dulu tahun 85 kan ada cutter mesin cutting itu kan. Ya. Dengan kalau itu hasil penentuannya dengan di cropping hasil komputer atau hasil komputer software gitu ya, yang bisa meng-cropping, itu ada perbedaan penampilan nggak? Ya, kalau kemudian hasilnya di manual misalnya atau analog, Ya. biasanya justru tidak rapi sekali. Kalau ini dengan digital, memang sempurna. Hasil ini izin Mas, terlalu sempurna untuk sebuah foto dengan usia lebih dari 40 tahun ini. Itu saja. Ya, oke. Kemudian ya, dalam salah satu panggilan saudara itu saudara dikatakan mengedit. Itu apa yang dimaksud mengedit itu di situ? Itu tadi yang saya sampaikan, Mas Yus. Ketika saya disebut mengedit-edit, sama sekali tidak. Apa yang kami lakukan itu menganalisis. Misalnya ada plat nomor motor pejahat yang tidak kelihatan, kemudian saya besarkan sehingga menjadi kelihatan. Hasil foto-foto dari kamera pada penganiayaan yang dulu dilakukan oleh anak buah Marcella Zalianti di Hotel Ibis Sleepy yang hilang tadinya, kemudian muncul kembali. Apakah itu saya merekayasa memunculkan itu? Tidak. Aslinya memang ada, dihilangkan oleh orang, saya munculkan kembali. Jadi kalau kemudian saya malah dituduh melakukan rekayasa,
izin majelis. Itu aneh. Jadi saya tidak melakukan editing apapun. Justru saya melakukan analisis untuk membuktikan bahwa ini ijazahnya 99,9% palsu. Kalau mengedit itu gimana? Artinya mengedit itu Mengedit itu begini. Misalnya ada kata, misalnya tulisan saya adalah Roy Suryo. Kalau kemudian saya adalah Roy Suryo, tadinya mengucapkannya depannya kosong, saya adalah Roy Suryo, kemudian jadi saya adalah Roy Suryo, itu tidak mengedit. Kalau mengedit, saya adalah Roy Suryo, jadi saya Roy Suryo. Adalahnya hilang. Apalagi saya Roy Suryo adalah. Nah, itu kalau suara. Tetapi kalau gambar, ada yang tadinya tidak berada di situ, ditempelkan di situ. Itu namanya mengedit. Misalnya pada foto ini, ya, kalau yang dilakukan seseorang, entah siapa, mungkin ini ada sebuah kuas foto milik orang lain yang kita tidak tahu siapa, kemudian ditempelkan pada lembar ini, sehingga hasilnya adalah pas foto ini malah menutupi catnya. Itulah mengedit. Terima kasih Ali. Oke. Yang lainnya adalah begini ya. Kalau tadi kan saudara ahli menerangkan soal apa itu emboss dan sebagainya, ya. Ada watermark dan sebagainya. Itu kalau saudara ahli juga sering mendengar bahwa objek penelitian saudara itu hanyalah fotokopi. Yang ingin kami tanyakan adalah, apakah kalau sebuah dokumen asli itu difotokopi dan di situ aslinya ada embossnya, apakah juga terdeteksi pada hasil fotokopi itu? Sepanjang yang difotokopi itu adalah ijazah yang asli, bukan yang kopi, maka itu akan masih nampak yang namanya watermark, meskipun embossnya mungkin sudah sedikit tidak kelihatan, tapi watermarknya masih nampak. Sekarang yang saudara lihat pada spesimen Ya. itu saudara melihat tidak adanya emboss ataupun watermark? Tidak. Saya tidak melihat adanya emboss dan tidak melihat adanya watermark. Oke. Izin sedikit aja. Saya punya ijazah saya yang saya fotokopi bukan scan. Masih ada watermark. Kelihatan masih Kelihatan. tampil Masih ada. dengan kasat mata. Dengan kasat mata itu masih nampak. Embossnya juga masih nampak. Meskipun hanya tampak ujung atasnya. Oke. Ini ijazah saya sendiri. Apa? Dalam pada persidangan yang lalu Ya. sebelum ini ya. Ya. Pak Rujito sebagai saksi fakta di sini dihadirkan membawa ijazah asli, Betul. yang kemudian dia melakukan penyinaran hingga ada hologramnya. Gitu kan. Nah, apakah saudara bisa mendeteksi juga adanya hal yang sama pada spesimen P7 itu? Baik. Tentang hologram ini, tentang Pada spesimen P7, jangankan hologram, watermark dan emboss saja tidak muncul. Ya. Majelis, saya harus objektif. Bahkan pada scan yang saya lakukan pada ijazahnya almarhum Bambang Rudianto, scanner saja tidak bisa menangkap hologram. Karena hologram itu hanya tampak mata dan di center, dan dia kalau di scan itu menjadi hitam. Saya objektif, kalau iya saya katakan iya, kalau tidak. Pada scan itu pun tidak nampak hologram. Scan hanya bisa menampakkan watermark dan emboss. Tapi scan saya yang saya scan dipegang oleh majelis, itu adalah scan asli dari ijazah yang dibawa oleh Pak Rujito. Jadi A saya katakan A, ahli bisa saja salah, tapi ahli nggak boleh bohong majelis. Jadi kalau nggak ada, di situ pun nggak ada. Hologram adalah teknik yang sangat canggih, yang itu makanya digunakan sebagai pengaman, sangat canggih. Sehingga kalau kita punya uang palsu, warna-warnanya sama stiker atau hologram watermark Bank Indonesia masih nampak. Tapi hologram yang pada uang asli, kalau itu hanya hasil scan printing, tidak akan nampak. Jadi itu hologram sangat canggih. Tadi ahli kan sudah, Apalagi di sini tidak ada. tadi saudara ahli telah menerangkan mengenai lintasan stempel tadi. Betul. Ya, ingin lebih mendalam tentang pertanyaan kami adalah mengenai kontinuitas garis stempel itu. Ya. Bagaimana penglihatan saudara ahli? Jelas dengan kasat mata saja sudah jelas ini terputus. Stempelnya terputus, seolah-olah dia terputus pada jas yang digunakan oleh orang yang ada atau foto yang ada pada
ijazahnya. Padahal seharusnya kalau pada ijazahnya almarhum Bambang Rudiharto, pada ijazah saya jelas betul lintasan stempelnya itu ada, dan itu nggak boleh terputus, dan itu akan nampak pada uji luminance and gradients yang tadi sudah saya presentasikan, terputus juga dia. Jadi memang betul bahwa ini pas fotonya di atas cap, artinya pas fotonya menutupi cap, dan cap itu terputus tepat pada jasnya foto yang kita lihat. Oke, kembali soal foto lagi ini ya, Baik. Saudara Ali. Saudara Ali telah menerangkan tadi sedikit menyinggung atau di awal kami sudah menanyakan tentang face comparison, Ya, bukan recognition ya. ya, Tapi face ini comparison. face Comparison. face comparison. Apakah saudara Ali pernah melakukan penelitian dengan Ya. face comparison, dengan wajahnya siapa yang saudara compare? Baik, mohon izin majelis memang tidak ada dalam presentasi karena waktu itu saya menguji apakah masa lalu saya sama dengan foto di ijazah saya sama dengan saya, dan itu ada software namanya face recognizer. Face recognizer sesuai dengan namanya adalah untuk mengenal wajah. Secara gampang kita bisa membuktikannya di stasiun kereta api atau di bandara sekarang. Untuk memasuki peron sekarang tidak perlu lagi menunjukkan macam-macam, kita cukup mengenali wajah dan dia akan menangkap wajah kita dan itu mengenali. Demikian juga program sama akan mengenali tanda-tanda wajah, baik itu pada orang yang masih muda, sudah remaja, dewasa, dan bahkan tua. Dia akan kenal. Dan pada uji yang pernah saya lakukan, dan itu ada dalam buku Jokowi's White Paper, foto yang ada pada ijazah yang disebut ijazah 1120 ini tidak sama atau match dengan foto seseorang yang kita kenal sebagai Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Saya tidak bisa hanya mengenali secara wajah saja, karena itu pun mampu saya lakukan karena saya kebetulan tahu orangnya, dan saya pernah, ini saya katakan aja terus terang, saya pernah mendukung yang bersangkutan, bukan orangnya, tapi mendukung program mobil SMK waktu itu, majelis. Saya adalah pengemudi mobil SMK dari Solo sampai ke Jakarta. Saya juga yang membuat SMK itu lulus uji emisi. Saya yang mencari VIN, Vehicle Identification Number dari mobil SMK itu. Tapi setelah sampai Jakarta, mobil itu hanya digunakan untuk pencitraannya saja. Nah, artinya saya kenal betul siapa dia. Tapi saya tidak boleh menggunakan hanya kenal saja. Saya uji pakai face recognition, bahkan face comparison. Foto Jokowi sekarang dengan foto yang ada di ijazah ini, jawabannya adalah mismatch. Mismatch artinya tidak cocok. Dengan skala kecocokan hanya sekitar 30 sampai dengan 40%. Saya tidak cocok. Saya rubah pertanyaan saya ganti pertanyaannya. Ya. Foto yang ada pada spesimen P7 itu, Ya. fotonya Presiden RI ke-7 atau bukan? Bukan. Terima kasih. Menurut software, saya bertanggungjawabkan ini bukan foto yang dikenal sebagai foto yang disebut sebagai Presiden RI ke-7. Menurut software, face recognizer dan face analyzer ini tidak sama. Dengan face comparison ini juga tidak cocok dengan sosok yang tadi disebut. Seberapa jauh menurut saudara Ali itu akurasi dari metode saudara ini? Sangat cocok, sangat akurat. Software ini saya gunakan sudah ratusan kali, lebih dari ratusan orang, termasuk mantan Presiden Gus Dur waktu itu yang saya analisis pakai ini, puluhan anggota DPR, salah seorang bupati Di Pekalongan, Pekalongan. pernah saya periksa juga pakai ini, artis tidak terhitung, majelis. Bahkan ini meneliti video. Salah satu artis yang sangat terkenal sampai di dalam persidangan adalah maaf saya, Luna Maya dan Cutari dengan Arif. Itu saya yang menjadi ahlinya sampai ke persidangan. Oke, baik. Saya lanjutkan ya Ali ya. Oke. Cukup tentang foto, cukup ya. Terus sekarang kembali soal spesimen. Saudara Ali tadi di awal menunjukkan adanya spesimen yang ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Betul. Dr. Sigit Sunarta. Ini. Sebutlah itu spesimen satu lah ya. Ya. Terus kemudian ada spesimen Dian Sandi ya. Betul.
kita sebut spesimen 2 gitu kan. Kemudian ada spesimen 3 yang ditunjukkan saudara hadir kan pada waktu gelar perkara di Baris Krim ya. Oke, tanggal 22 Mei. 22 Mei itu ya. Spesimen 3 itu ya. Ya. Terus kemudian spesimen 4 adalah 22 Mei saya tidak hadir karena waktu itu hanya wartawan yang hadir. 9 Juni. Tapi saya melihat langsung rekaman dan merekam dari semua tayangan TV yang ada. Maaf nanti supaya tidak salah. Jadi saya merujuk itu spesimen 3 ya. Ya. Oke. Kemudian ada lagi spesimen 4 ya yang Ya. di Polda Metro Jaya yang Betul. tanggal 15 Desember itu Ya, saudara hadir. saya hadir di Polda Metro. Ijazah diperlihatkan di Polda ya pada Ya. waktu itu meskipun hanya mungkin 5 menit ya di Ya. situ ya. Nah, apakah semua dokumen ini bersumber dari dokumen yang sama? Nah, bagaimana penjelasan saudara? Mengapa Baris Krim itu menampilkan dua spesimen ijazah yang berbeda ya, yang dengan yang tanggal 22 Mei. Saudara jelaskan ada 4 spesimen, terus kemudian mungkin saya lanjutkan kalau ada spesimen 5-6 itu yang baru-baru ini diterbitkan oleh KPU Jakarta itu ya, yang tahun 2014 ketika memasukkan dari presiden dan 2019 ketika dimasukkan kopi yang sama untuk sebagai syarat menjadi calon presiden gitu. Saudara bisa terangkan kenapa bisa ada 4 atau 5 sampai 6 spesimen ini gitu. Saudara harus terangkan. Izin majelis, saya mau izin dulu. Azan tetap terus. Adalah ijazah yang tidak terlipat dan bahkan ada kotorannya di bawah. Sedangkan ijazah yang ditunjukkan pada layar yang sama oleh Baris Krim terlipat hitam putih. Kalau saja misalnya ijazah yang ini kemudian dikatakan ini fotokopinya yang ini, kalau memang ada ini, kenapa fotokopinya tampilnya yang terlipat? Fotokopi yang terlipat secara digital berbeda dengan fotokopi ini. Belum lagi dengan yang sudah diperoleh oleh Dr. Bonatua Silalai, seorang peneliti kebijakan publik bersama dengan peneliti yang lain yang namanya Dr. Leone Lydia dari grup Bon Jovi, ya, bongkar ijazah. Menunjukkan ada spesimen lain lagi pada KPU tahun 2014, 2019, 2012. Izin majelis, kalau kita perhatikan ijazah ini saja, ini pun sudah tampak perbedaannya. Ijazah yang ada pada sama-sama keluaran dari KPU, pada ijazah di tangan kanan saya, artinya kiri dari kita semua, nampak proporsional lebar ijazah ini. Ijazah bentuknya A3, kalau dikecilkan jadi A4, tingginya mengecil, lebarnya mengecil. Sedangkan sama-sama dari KPU saja yang sebelah kanan kita, tingginya mengecil, lebarnya jauh lebih mengecil lagi, menjadi seolah-olah bujur sangka. Ini ijazah apa-apaan seperti ini. Karena ijazah nggak boleh, kalau formatnya sama, dikecilkan ya sama. Artinya, jawaban saya untuk pertanyaan penggugat, saya menengarai ada banyak sumber gambar yang kemudian digunakan untuk disebut ijazah. Oleh karena itu, saya berani mengatakan kalau mulai dari spesimen yang tadi disebutkan Sandi, ijazah di FKT atau Fakultas Kehutanan, kemudian yang di Mabes Polri dan Polda Metro saja beda. KPU tahun 2019 dan 2014 saja beda. Belum lagi KPU di Solo nanti tahun 2005. Kita tunggu. Karena itu sangat menentukan majelis. Karena KPU tahun 2005 tidak mungkin pendatangannya adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim. Karena Prof. Naim belum jadi dekan pada tahun 2005. Ini sama lagi nanti dengan Prof. Ahmad Sumitro yang belum profesor tapi sudah menandatangani tahun 85. Profesornya tahun 86. Nah ini kalau di KPU di Solo nanti tiba-tiba 2005 penandatangannya Prof. Naim, nah itu lucu lagi. Jadi artinya kesimpulannya jelas, terdapat banyak spesimen atau terdapat banyak contoh ijazah yang berbeda-beda dari ukuran, dari warna, dari teknik pencetakan, dan dari berbagai detail teknis lain. Oke, lanjut majelis. Ya. Baik, saudara ahli,
Saya mengawali pertanyaan, melanjutkan, Mikrofonnya jadi. ya, saya melanjutkan dari rekan kami tadi ya, bahwa saudara sudah melakukan serangkaian pemeriksaan ya terhadap objek ijazah tadi. Yang saya catat di sini adalah saudara tadi membandingkan ijazah nomor 1115, Ya, kemudian saudara membandingkan juga dengan ijazah 1116, saudara membandingkan juga dengan ijazah 1117 dan 1120, benar? betul. Benar. Benar ya? Oke, saya lanjutkan. Apakah benar bahwa dari kesimpulan saudara nomor 1115 sama dengan nomor 1116 sama dengan nomor 1117? Benar. 1116 milik Pronojiwo, Ya, 1116 milik Almarhum Harimono, Ya. 1117 milik Sri Murtiningsih, identik. Tiga-tiganya sama persis dicetak. Cekrek, plek, jibres kalau kata orang Jawa. Ya. Sama persis. Pertanyaan Kecuali foto dan namanya. pertanyaan saya selanjutnya biar diuji. Ya. Saudara sebagai ahli kan diuji di ruang sidang. Ya, Lalu bagaimana dengan yang 1120? izin majelis, bagaimana tadi presentasi saya? Ijazah nomor 1120 tidak sama atau tidak identik dengan tiga ijazah pembanding. 1115, 1116, 1117. Tidak identik. Tidak identik karena meleset, Ya. bahasa Jawanya mak pecopot. Dan itu diidentifikasi milik siapa? Milik tertulisnya Joko Widodo. Ya. Terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Di dalam ilmu forensik dokumen, apakah sebuah kondisi yang satu berbeda sendiri ini merupakan anomali yang serius? Serius, sangat serius. Karena tidak mungkin kita mencetak sesuatu yang berbeda kalau bukan pada hari, tanggal, ataupun jam yang berbeda. Saya tadi contohkan dengan harian Solo Pos, Suara Merdeka, KL. Semua sama persis, mau ditempelkan di terawang pasti sama. Kalau ada yang mencorot, berarti itu. Tadi kepakaran saudara kan diuji, bahkan orang menanyakan saudara ini ahli apa, ternyata Anda kan konsisten sebagai telematika. Bahkan SMP pun sudah pernah memproses kamar gelap. Betul. Kaitan dengan pertanyaan tersebut, apakah secara ilmiah kondisi tersebut tadi dari pertanyaan kami tentang perbedaan tersebut menunjukkan kemungkinan dokumen itu berasal dari proses yang berbeda? Dari proses yang berbeda. Dari proses yang berbeda. Dari proses yang berbeda. Ada yang tidak pada tahun yang sama. Ya. Artinya meskipun itu disebutkan pada tahun yang sama, tetapi dari analisa saudara itu berasal dari proses yang berbeda dan tahun yang berbeda. Tahun yang berbeda. Ya. Izin sedikit. Ya. Ini saya tunjukkan foto tahun 1995. Saya menerima penghargaan juara 1 fotografi nasional dalam bidang parpostal, penyerahnya adalah Job AV. Ya. Ya. Jadi ini adalah contoh saja di mana waktu itu dalam bidang fotografi sudah izin Pak. Artinya saya bisa motret lah. Ya. Cukup? Cukup. Saya lanjutkan kembali ya, bahwa jika saudara sebagai ahli dan tadi kalau tidak salah Ariel Noah Anda juga menguji, Luna Maya Waktu itu masih Peter Pan. masih Peter Pan ya. Ini Kemudian ini kalau saya jawab Noah. iya. Ya, kemudian Anda juga menguji Bupati Pekalongan. Siap. Ya. Oke. Nah, Ini tempat kita Bapak. Ya, kita skor dulu Bapak. Ya. format. Iya. Ini kau mati, adanya belum kan? Iya. Ya, skor. Ya. Ya. Baik, ahli dihadirkan di sini dalam kaitannya dengan gugatan citizen lawsuit, ahli tahu ya, Siap. gugatan CLS, ya. Terus di dalam banyak
pertanyaan yang disampaikan oleh rekan kami Wirawan Adnan, Anda pernah hadir. Apakah Anda juga hadir di dalam gelar perkara khusus tanggal 9 Juni 2025 di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri? Hadir. Nah, pertanyaan saya, apakah saudara pada saat itu diperlihatkan ijazah asli atau hard copy Joko Widodo? Tidak. Tidak. Ya. Kemudian, apakah pada saat itu saudara juga diperlihatkan tentang berita acara penyitaan ijazah? Tidak. 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 Pada saat itu, pada saat di Barreskrim, Ya. tidak ada satu dokumen pun yang diperlihatkan. Tidak Sama ada. halnya dengan kejadian tanggal 15 April di Ya. Universitas Gadjah Mada. Tidak ada satupun yang dijanjikan dari 34 dokumen. Baru terakhir skripsi itu pun izin majelis, saya juga sampaikan, Ya. tidak dihadirkan. Bahkan UGM waktu itu menyatakan diri kami adalah juara 2 nasional keterbukaan informasi publik. Saya bilang kepada Prof. Hening waktu itu, Prof Hening tahu nggak siapa perancang undang-undang keterbukaan informasi publik? Siapa mas? Yang ada di depan Prof. Hening ini. Ya. Saya termasuk perancangnya. Jadi itu harus dihadirkan, karena itu termasuk dokumen publik dan itu terbukti. Akhirnya KIP, Komisi Pemerintahan sekarang mau nyuruh semua KPU menunjukkan itu bukti bahwa dokumen itu adalah dokumen publik. Jadi waktu itu saya ulangi, tidak ada dokumen apapun yang diperlihatkan di Barreskrim. Di UGM skripsi itu pun setelah kita kejar dengan sangat lama, 1 jam pada saat itu. Ya. Ya. Baik, pertanyaan saya lanjutkan kembali. Tadi saudara mengatakan berdasarkan CV dan Ya. rekam jejak saudara sudah ratusan kali menganalisa foto ya. Nah, kaitan ini masih kaitannya dengan pemeriksaan di Mabes Polri, karena saya khusus untuk pertanyaan-pertanyaan ini adalah fokus terhadap gugatan CLS. Jadi inti dari gugatan ini kami tanyakan kepada saudara, apakah saudara selama proses gelar perkara khusus dan sebagainya pernah diperlihatkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik Mabes Polri? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Satu-satunya yang pernah diperlihatkan baru pada tanggal 15 Desember 15 Desember di Polda Metro Jaya. di Polda Metro Jaya. Itu pun yang disebut-sebut ijazah asli, Ya. tapi saya masih tak meragukan karena itu endorse-nya dan watermark-nya printing. Ya. Kemudian ada berita acara penyitaan yang ditulis tanggal 23 Juli tahun 2025. Pertanyaan saya selanjutnya itu ditunggu oleh bangsa Indonesia. Saudara kan beberapa kali hadir di Polda maupun Mabes Polri, dan saudara mendengar atau pernah membaca bahwa telah dilakukan penyitaan sekitar 700 dokumen. Saya pernah mendengar Ya. ada sekitar 709 dokumen, Ya. tapi hanya mendengar. Pertanyaan saya selanjutnya, tadi kan saudara mengatakan 709 dokumen. Betul. Apakah di antara 709 itu satu pernah diperlihatkan kepada saudara? Belum ada satupun yang pernah diperlihatkan. Belum pernah diperlihatkan kepada saudara. Saudara kan ahli ya, artinya duduk di kursi, di depan hakim, di depan penggugat, depan jaksa, depan siapapun itu pernah. Ya, saya ingin tanya, kaitannya dengan 709 alat bukti itu, menurut pendapat saudara sebagai ahli, bagaimana yang sebenarnya menguji bukti forensik dalam kapasitas keahlian saudara itu? Apakah cukup cerita 709 ini benar ataukah harus dibawa ke persidangan menurut ahli? Sangat tidak cukup kalau hanya dinarasikan. Terus? Harus dibawa ke persidangan dan bahkan sebelumnya diuji. Seperti yang saya melakukan pada ijazah nomor 115 Pronojiwo, 116 almarhum Hari Mulyono, 117 Trimurti Ningsih. Jadi diuji dulu masing-masing otentifikasinya. Saya tidak perlu kemudian pertanyakan langsung karena itu masing-masing Pronojiwo itu mengupload sendiri. Orang yang mengupload sendiri ijazahnya sendiri, masa kita bantah? Ya. Itu kan asli dia. Trimurti Ningsih demikian. Almarhum Hari Mulyono, fotokopi ijazahnya ditunjukkan oleh Pak Sigit Sunarta bersamaan dengan dia menunjukkan fotokopi ijazahnya yang disebut Joko Widodo. Jadi artinya 3 itu sudah diuji dulu otentifikasinya, baru kemudian diuji identifikasinya,
komparasinya 700 sekian dokumen itu diuji masing-masing autentifikasinya benar tidak, itu otentik tidak. Bukti-bukti yang ada di KPU pun izin majelis dan juga Pak Penuntut tidak pernah juga diuji, karena harusnya mereka diuji di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Menurut persidangan yang saya ikuti di KIP dan saya pernah menjadi ahli juga di KIP, mereka tidak pernah melakukan itu. Jadi mereka itu hanya melakukan yang namanya verifikasi. Verifikasi harusnya ijazah aslinya dibawa dibandingkan. Itu pun tidak pernah dilakukan. Jadi hanya melihat ada fotokopi, ada capnya, ya sudah. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan. Jadi pertanyaan penggugat penuntut adalah harusnya 790 bukti itu dihadirkan di persidangan dan bisa diperiksa bersama-sama atau diperiksa oleh laboratorium forensik. Bahkan kalau kami menuntut laboratorium forensiknya juga harus laboratorium forensik yang independen, supaya itu dipercaya oleh semua pihak, seperti yang terjadi pada negara-negara modern lainnya. Laboratorium forensik tidak dibawa kepolisian. Laboratorium forensik harusnya dibawa institusi sendiri, minimal dia dibawa Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Baik, saya lanjutkan. Dari pengalaman ahli saudara diperiksa di depan pengadilan, jika demikian, apakah pernyataan asli yang diucapkan oleh kepolisian, entah kepolisian manapun itu sifatnya klaim sepihak? Saya tidak boleh mengatakan klaim sepihak atau tidak, Ya. tetapi itu tidak lawful, artinya tidak berdasarkan hukum. Harus ada buktinya, namanya barang bukti atau namanya gelar perkara. Kok tidak ada yang digelar? Gelar perkara hanya gelar pelosok saja. Jadi Tidak ada barang bukti yang digelar. saya lanjutkan pertanyaan. Saudara tadi mengatakan bahwa ketika saya menanyakan klaim sepihak, saudara menjawabnya harusnya dibuka di depan persidangan. Betul. Pertanyaan saya, dari setiap sidang yang pernah Anda ikuti dan pernah Anda didudukkan sebagai ahli, apakah mekanisme seperti yang ditujukan oleh Mabes Polri itu benar? Tidak lazim, saya mengatakan. Tidak lazim. Sependek pengetahuan saya, majelis, kalau ada bukti, misalnya ada handphone yang digunakan, handphonenya dihadirkan, bukan hanya print outnya, handphonenya dihadirkan. Ijazah ini harusnya milik almarhum Bambang Budiarto dihadirkan, tapi karena itu pernah dihadirkan oleh adiknya langsung Pak Rujito, dan seizin yang bersangkutan, saya pun sudah menunjukkan karena dulu pernah dihadirkan. Nah, harusnya ijazah yang disebut ijazah Joko Widodo tadi harus ada di depan kita untuk bisa kita lihat seperti apa. Dan kalau dibandingkan selesai, saya kira sudah kita bisa uji bersama. Baik, ahli, pertanyaan saya lanjutkan kembali ya. Jika demikian, apabila dokumen yang dipersoalkan publik itu tidak pernah diuji pengadilan, menurut ahli, apakah itu berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian? Secara, saya hanya bisa menjawab secara teknologi. Ya, secara kapasitas ilmu Anda saja. Artinya dokumen itu tidak bisa diverifikasi, tidak bisa diidentifikasi, bahkan tidak bisa diautentifikasi. Artinya itu tidak bisa dipastikan. Sebuah dokumen yang tidak bisa dipastikan pasti akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda, dan itu mohon di luar ranah pendapat. Ya, karena Anda seorang ahli, ketika Anda dihadapkan pada satu bukti yang seperti itu, Anda mengatakan apakah itu layak disebut bukti? Kalau buktinya tidak dihadirkan, dan saya selaku ahli yang dihadirkan, saya akan menolak untuk memeriksa. Mana ini buktinya? Kalau buktinya tidak ada, tidak boleh. Dan itu yang kemudian saya lakukan juga. Sebelum saya mendapatkan download gambar dari Dian Sandi Utama yang bahasa berwarna, saya juga tidak berani meriksa fotokopi hitam putih, apalagi terlibat yang ditujukan, meskipun itu meledekkan. Tapi karena kualitas adalah bukan kualitas untuk diteliti, kita tidak. Dian Sandi sudah mengatakan itu adalah asli. Dan pada pemberitaan selanjutnya dia pergi ke Solo, ke sini, dan minta izin kepada katanya yang punya ijazah itu, dan yang punya ijazah mengatakan ya itu memang ijazah saya. Baik, ahli, ini untuk membuka keahlian saudara dan rasa penasaran, apakah saudara pernah di depan sidang ini diminta untuk menguji ini sebuah bukti ini asli dan tidak asli, apakah saudara pernah melakukan itu? Kasus ini?
kasus yang lain? Oh, kasus yang lain selalu. Ya. Selalu ada buktinya, bahkan selalu Oke. ada digital evidence ya. Karena Ya. Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1. Bukti digital itu bukan hanya print out. Bukti digital itu adalah dari file asli digital yang ada, dan kemudian itu ada hash-nya. Hash itu adalah identifikasi dari file digital yang ada. Jadi Itu syaratnya. kapasitas Anda ketika Anda diminta untuk menguji berarti barang yang diuji yang asli atau tidak asli dihadapkan di depan saudara. Dihadapkan sehingga kita bisa menguji yang Ya. asli dibandingkan yang tidak asli. Hasilnya adalah satu asli, satu tidak asli, atau tidak asli dua-duanya. Nah, kenapa saya tanya itu? Untuk menguji pertanyaan kaitannya dengan peristiwa hari ini. Apakah menurut saudara tindakan yang menyatakan bahwa ijazah ini asli, tapi di media saja, entah itu di koran, di televisi, tanpa membuka dokumen fisik di pengadilan, bertentangan dengan proses pembuktian yang pernah Anda lakukan di depan persidangan? Sangat tidak lazim dan itu bertentangan. Bertentangan. Baik, ya. Terus pertanyaan saya selanjutnya, ya. Apakah saudara tadi kan mengatakan bahwa yang namanya pemeriksaan ya di depan pengadilan dan saya menguji membandingkan antara yang asli dan tidak asli dan apa yang dilakukan oleh Mabes Polri Anda menyatakan tidak lazim. Pertanyaan saya selanjutnya, ya. Kalau ada sebuah peristiwa ijazah, ya, menurut ahli, saudara pernah meneliti ijazah belum? Kasus ijazah palsu begitu? Orang memiliki ijazah palsu saja jarang yang ada. Ya. Kemudian saya lebih banyak menguji memang betul. Ini adalah kasus ijazah yang saya teliti untuk pertama kali. Ya, baik. Kaitannya dengan membandingkan, Anda kan meneliti foto dan sebagainya. Apakah? Tapi metodenya maaf, Ya. sebelum nanti jadi salah arti kan. Tapi metode yang digunakan sama, karena sama-sama barang digital, sama-sama gambar, Ya. sama-sama picture. Software-nya juga sama. Nah, pertanyaan saya mau mengarah ke situ. Ya. Kalau tadi saudara mengatakan bahwa foto A, foto B diujinya depan sidang, Ya. apakah untuk menguji ijazah itu juga ijazah yang asli dan ijazah yang palsu dan sebagainya, ijazah seri 1, 2, 3, 4, 6 juga harus dihadirkan di depan sidang? Itu pertanyaan saya. Harus dihadirkan. Harus dihadirkan di depan sidang. Ya. Jika demikian, selama saudara mengikuti, saudara kan diundang di televisi itu sudah puluhan mungkin ratusan kali, dan saudara dihadirkan di Mabes Polri entah dalam kapasitas diperiksa atau tidak ya, dengan keahlian saudara, apakah pernah saudara mendapatkan informasi tentang ijazah asli Pak Presiden ke-7? Tidak, satu-satu yang kami pernah diperlihatkan dan disebut-sebut, kami quote and quote Ya. mau ditunjukkan, dipaksakan kalau itu ijazahnya hanya pada tanggal 15 Desember 2025 yang lalu pada gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Ya. Selain itu tidak pernah ada sosok ijazah yang ditampilkan. Jadi karena saudara ahli, saudara boleh berpendapat. Ya. Menurut pendapat saudara, apakah keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo itu harus diuji langsung di depan pengadilan, bukan hanya narasi? Pendapat Anda? Harus diuji di depan pengadilan dengan ahli yang independen. Ya, jadi makanya dalam kasus yang lain silahkan hadirkan ahli yang independen, tapi ahli yang benar-benar tidak di bawah pengaruh dari institusi manapun yang terlibat langsung atau pihak yang ada di dalam kasus itu. Pertanyaan saya yang terakhir dari kami, saya tidak tahu dari rekan kami, apakah selama ini di forum apapun ya, sengketa tentang satu kelompok yang mengatakan ijazah itu asli, satu kelompok yang mengatakan itu ijazah asli, pernah diuji di persidangan dan diselesaikan oleh negara? Sepanjang saya tahu memang kasus-kasus itu pernah melibatkan sahabat saya yang sudah almarhum, Ya. Omar waktu itu diselesaikan dan memang terbukti kalau di sidang demikian juga yang barusan terjadi pada gubernur atau bupati ya Bangka Belitung gitu. Wakil gubernur, Ya. itu juga diuji di sidang dan artinya memang terbukti ijazahnya yang dihadirkan itu palsu ya harus dihadirkan. Yang terakhir kaitannya dengan Ya. perkara ini, tolong didengarkan baik-baik pertanyaan saya. Apakah selama ini sengketa ijazah Presiden ke-7 Pak Joko Widodo pernah dibuktikan di depan persidangan? Itu saja pertanyaan Saya belum pernah mendengar. Terima kasih.
Cukup? Cukup yang mulia. Boleh beri kesempatan pada tugas satu. Terima kasih yang mulia Bapak Roy Suryo ya sebagai ahli. Saya ingin menanyakan bahwa pendapat yang saudara kemukakan ini berdasarkan hasil analisis atau dengan kata lain merupakan hasil penelitian yang telah saudara lakukan berkaitan dengan ijazah Bapak Jokowi. Nah, kalau saya memperhatikan atas kesimpulan saudara memberikan kesimpulan bahwa skripsi tidak diuji sama dengan tidak lulus. Dengan demikian, ijazah 99,9% adalah palsu. Nah, pertanyaan saya, sebelum saudara memberikan konklusi atau simpulan bahwa Pak Jokowi tidak diuji terkait dengan skripsi sebagaimana yang pernah ditampilkan ketika saudara berkunjung di Fakultas Kehutanan. Apakah saudara pernah untuk melakukan wawancara terhadap dekan Fakultas Kehutanan terkait dengan adanya skripsi yang telah dibuat oleh Pak Jokowi yang menurut apa saudara lihat terdapat adanya ruang kosong yang tanpa tanda tangan itu? Apakah hal itu pernah saudara melakukan wawancara terhadap dekan Fakultas Kehutanan atau siapa yang punya otoritas untuk memberikan jawaban atas persoalan tersebut? Silakan saudara. Ini fakta. Terima kasih sebelumnya tergugat. Izin majelis, saya baru pertama kali ini mengalami, karena saya sudah ratusan kali mengalami sebagai ahli, dan hanya beberapa di antaranya pihak yang tergugat atau pihak yang penuntut umum. Kalau sependek pengetahuan saya, kalau yang bersangkutan menyatakan keberatan atas kehadiran saya, dan kemudian memberikan contoh kepada majelis, oke, ini kami keberatan, tolong dicatat. Apa maksud pertanyaan ini? Bapak kan keberatan dengan kehadiran saya. Kalau Bapak masih menanyakan kepada saya, apa gunanya jawaban saya? Bapak kan keberatan. Saya jelek-jelek begini sudah sering hadir di persidangan, Bapak. Jadi kalau keberatan, ya saya juga otomatis keberatan untuk menjawab. Terima kasih. Baik yang mulia, karena ahli tidak Menjawab. bersedia untuk menjawab atas pertanyaan yang kami sampaikan, maka kami pun tidak akan menyampaikan pertanyaan atau minta pendapat, melainkan kami tetap menolak atas kehadiran ahli dan menyatakan menolak atas segala keterangan yang disampaikan di persidangan. Terima kasih yang mulia. Disampaikan kesimpulannya. Baik. Selanjutnya tergugat 2, 3 dan tergugat ada pertanyaan. Lanjutkan. Tadi nggak keberatan ya? Saya tidak menyampaikan. Saya jawab. Terima kasih. Oke, saya mau bertanya terkait dengan saudara ahli kan tadi menyatakan bahwa Izin majelis, saya tetap menghadap majelis ya, saya tidak menghadap. tidak sini. Terkait tadi yang disampaikan oleh ahli adalah ahli telematika. Tadi disampaikan bahwa dari telekomunikasi media informatika kan itu bisa memeriksa terkait dengan dokumen analog. Nah, dari permasalahan yang saudara miliki apakah selain spesimen berupa dokumen digital yang saudara peroleh dari website X dari Dian Sandi tadi, adakah dokumen analog yang saudara jadikan dasar dalam penelitian saudara yang adalah berupa penelitian? Baik, jadi ada dua aspek yang saya teliti. Yang pertama adalah ijazah, yang kedua adalah skripsi. Sebagaimana saya jelaskan, skripsi saya pegang primary evidence, bukti primer langsung dari Prof. Pening Udasworo waktu itu, dan juga dari
Dr. Ali Sujito di 2109 tanggal 15. hilang. Untuk ijazah TV ini memang hanya berdasarkan kepada upload Diansan, dan ini ditegaskan langsung oleh kuasa hukum Bapak Jokowi, yaitu Pak Rifai. Mohon izin saya, dan tadi malam saya tegaskan lagi di acara. Saudara Rifai pun menyampaikan bahwa ijazah Dian Sandi adalah ijazah yang sama dengan ijazah yang dimiliki oleh saudara Jokowi. Dan Dian Sandi pun juga sudah sehari setelah posting itu dia minta izin kepada Jokowi, dan pada pemberitaan jelas betul media mainstream yang saya kutip, bukan media biasa. Jokowi juga mengatakan ya itu ijazah saya. Jadi artinya dengan pengakuan itu, dan berkali-kali saya buktikan ketika kasus foto mantan presiden Abdurrahman Wahid itu, yang saya periksa adalah juga klise analog. Tapi artinya setelah itu saya proses namanya AND converter, analog to digital converter. Akhirnya analisis saya lakukan secara digital. Jadi sekarang, sebagaimana kesaksian juga Profesor Tono Saksono, yang namanya alat bukti cukup dibaksai digitalnya, sehingga kita bisa melakukan proses pemeriksaan. Saya gunakan analogi yang lain, ya. Misalnya kita memeriksa seorang ibu yang kemudian memeriksa kandungan. Kalau dulu dokter, kebetulan saya punya, jadi saya sah mengatakan ini majelis, karena saya bergelar magister juga saya prokes, ya. Itu dokter bisa memeriksa untuk seorang yang hamil. Kalau dulu dengan stetoskop dia hanya menggunakan KLK, sekarang dengan yang namanya USG, ultrasonografi. Ultrasonografi adalah digital. Gambar yang muncul dulu hitam putih, sekarang gambar yang muncul sudah berwarna, bahkan 3 dimensi. Jadi jawaban saya cukup memeriksa digitalnya, apalagi itu sudah didukung dengan kesaksian beberapa pihak terkait. Jadi tidak perlu saya memeriksa analognya. Apalagi analog itu sudah ratusan kali diminta untuk dihadirkan, dan satu-satunya yang pernah dihadirkan adalah pada tanggal 15 Desember tahun 2025 di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, dan itu pun kami hanya diperbolehkan untuk melihat selama 5 menit, tidak boleh memegang, tidak boleh menyentuh, apalagi meraba dan juga memotret. Tapi itu pun saya katakan 99,9% palsu. Itu saja. Kemudian lanjut lagi, tadi penelitian saudara kan mendasari bahwa itu diambil dari dokumen yang diupload oleh Dian Sandi awalnya ya. Dokumen yang diambil dari Dian Sandi kemudian yang saudara paparkan itu saudara kedua juga. Jadi yang diuji 1, 2 Pak. dia ambil posisinya kan Ya. agak menceng gitu ya. Ya, Kemudian saudara edit atau apa istilahnya apa? Saya tidak melakukan perubahan apapun pada dokumennya Dian Sandi. Iya. Justru orang yang melakukan perubahan ini, mengedit, itu adalah orang yang namanya Andi Aswan. Jadi saya tidak pernah melakukan perubahan apapun. Dian Sandi as is seperti ini, ya saya lakukan seperti ini. Yang tadi saya lakukan, saya pertunjukkan dalam presentasi adalah proses melakukan analisis. Gambar ini kemudian di histogram, gambar ini kemudian di luminance gradients, gambar ini kemudian dilakukan proses identifikasi. Artinya tidak perlu ada perubahan di sini. SF yang ada itu adalah milik Dian Sandi. Ada di situ. Yang situ sudah berubah. Nah itu, yang ini itu miliknya Andi Aswan. Ya, keterangannya kan jelas itu. Andi Aswan mengubah dokumen, meluruskan dari Dian Sandi yang miring, kemudian menjadi paten plekor. Itulah Andi Aswan. Andi Aswan yang merubah itu, dan dia konon dibantu oleh orang namanya Joshua Sinambela. Oke, kemudian Siap. untuk yang dokumen yang saudara ambil dari X tadi yang punya Dian Sandi, Ya. ketika saudara ambil, saudara analisa, kemudian muncul hasilnya, itu ada distorsi nggak? Maksudnya dari metadatanya perubahan atau ada apa? Iya. Inilah muncul dengan ELA, jadi error level analysis. Tampak betul bahwa foto, pada bagian foto, itu ada analisis ELA di situ. Pada bagian foto itu rusak. Pada bagian logo juga rusak. Artinya ini bukan dari gambar yang asli. Kalau dari gambar yang asli, pada bagian foto masih akan tampak tepinya, masih akan tampak bentuknya, masih akan tampak logonya. Ini sama sekali nggak tampak. Oke, tadi kan
saudara menjelaskan bahwa ada bahasa tadi menyebut scan, Ya. menyebut itu foto. Betul. Nah, kalau yang diunggah oleh Dian Sandi itu adalah foto atau scan? Foto. Dian Sandi memotret dengan miring, dengan tidak proper sebuah kertas. Saya juga tidak bisa memastikan ini ijazah asli atau hanya print out. Tapi kata-kata dia mengatakan asli itu yang saya pegang. Oke, saya Jadi fokus dia ke, memotret. saya fokus ke Oke. masalah scan dan foto. Ya. Ketika tadi yang saudara permasalahkan terkait watermark, terkait dengan emboss, Ya. ketika pengambilan dokumen analog Ya. menggunakan kamera atau dengan scan itu ada bedanya nggak? Tergantung kualitas kamera yang digunakan. Makanya kalau kemudian diambil dengan scan, ketika saya men-scan ijazah asli milik almarhum Bambang Budi Harto, jelas betul ada emboss dan ada watermark. Saya memotret tapi pakai kamera profesional. Kamera yang dipakai itu atau identifikasi yang ada GPS-nya, hasilnya juga berupa JPEG atau Joint Photographic Expert Group, tapi berupa RAW atau raw material. Itu adalah nampak skripsi dari yang disebut Joko Widodo. Kualitas kertasnya jadi nampak. Bahkan bentuk gripis ya, gripis itu kayak tidak rapinya, itu nampak. Maka kalau ini diibaratkan misalnya Dian Sandi ini mengambil dengan menggunakan kamera, kalaupun sejelek apapun kameranya, itu pasti akan masih nampak yang namanya watermarknya. Mungkin emboss bisa tidak nampak, tapi watermark harusnya nampak. Karena pada ijazah fotokopi saja yang saya miliki, ini pun masih nampak watermarknya. Masih ada watermarknya. Ini fotokopi. Itu pakai apa? Fotokopi. Fotokopi. Ijazah saya difotokopi kemudian dilegalisir. Masih nampak. Kalau foto, ketika diambil dengan foto, Ya. ketika pengambilannya mungkin di area yang gelap atau yang terang itu berpengaruh nggak terhadap hasil dari foto itu? Ketika itu Memang berpengaruh, tetapi artinya begini. Berarti yang bersangkutan itu sudah membuat reduksi terhadap hasil gambarnya. Tapi dia berani mengatakan asli. Artinya apa? Saya hanya membuktikan saja. Kalau ini memang foto, ya saya uji. Dan sejelek apapun kualitas fotonya, kalau memang itu kemudian bisa kita analisis, mungkin saya tadi ceritakan, kualitas gambar CCTV yang mungkin hanya 200 pixel atau hanya bahkan kameranya masih waktu itu zaman-zaman lama, maafin, zaman Luna Maya segala itu masih belum MP3 waktu itu masih menggunakan file zaman dulu. Itu pun bisa dianalisis karena kita punya software yang bisa menganalisis. Dan sekali lagi ini tidak tampak yang namanya watermark dan tidak tampak yang namanya emboss. berarti bisa disimpulkan kalau pengambilan itu menggunakan kamera dan scan itu akan hasilnya berbeda. Bisa berbeda. Kemudian tergantung pencahayaannya jenis juga berbeda, itu akan pencahayaan bisa berbeda. Ya. Betul. Saya lanjutkan, Alif, terkait dengan tadi face comparison and Ya. recognition itu aplikasi atau website atau apa? Itu aplikasi. Aplikasi. Aplikasi itu nama sebuah program aplikasi. Misalnya adalah Photo Enhancer. Photo Enhancer itu ada aplikasinya, ada namanya Aldus Photoshop, Adobe Photoshop, Aldus Photo Styler, kemudian Fatal FrameMaker dan lain sebagainya. Banyak. Tingkat akurasinya berapa? Tingkat akurasinya sangat tinggi karena itu software yang register dan juga yang saya pakai adalah tentu yang sudah certified dan tidak hanya kita ambil di website. Ya. Kalau di website sebenarnya bisa saja, tapi kita bisa pakai yang ratingnya paling tinggi. Dan tingkat akurasi ini terbukti dari sudah ratusan kali itu kami gunakan dalam pemeriksaan foto-foto selama ini. Selama ini mungkin Ya. saya lanjutkan terkait dengan penggunaan aplikasi face recognition tadi. Ya. Yang pernah saudara gunakan itu wajah seseorang itu ada rentang waktunya nggak? Misal saya nih sekarang saya 30. Ya. Saya membandingkan dengan usia saya waktu usia 5 tahun. Apakah itu akan bisa terdistract atau apa atau akan sama match gitu? Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Justru itulah
guna dari face recognizer atau juga kemudian face comparison. Dia bisa menguji, bahkan mengkreasikan. Izin majelis. Saya juga ingin menyampaikan apa yang barusan dilakukan oleh National Geographic. Ketika kemudian melakukan scanning terhadap Tutankhamun. Tutankhamun adalah sebuah mumi yang selama lebih dari puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, itu hanya disimpan dan menunggu teknologi yang ada pada The Great Museum yang ada di Mesir. Dan ternyata setelah teknologinya ada, kita sekarang bisa melihat wajah dari Tutankhamun itu kayak apa, wajah dari Ratu Osiris itu kayak apa, wajah dari misalnya adalah dewa yang waktu itu kayak apa. Padahal itu sebenarnya adalah teknologi yang dimunculkan. Dulu orang nggak bisa mungkin, dan makanya ketika dengan menggunakan face recognition, kita bisa tahu apakah pas foto kita zaman dulu, zaman kecil, itu identik tidak dengan pas foto saya sekarang. Dan hasilnya ketika saya uji pada ijazah saya, identik. Meskipun ini foto saya tahun 91, artinya sudah lebih dari 40 tahun yang lalu, ya, masih sama dengan sekarang foto ini. Maaf, 91 itu berarti lebih dari 30 tahun yang lalu. Masih sama dan identik. Bahkan identiknya itu di atas 90%. Kalau tidak salah waktu itu hasilnya 93% yang saya gunakan. Artinya foto yang disebut foto yang ada di sini, izin, ini tidak identik dengan foto presiden ke-7 kita. Itulah saya percaya. Ya, kan di foto itu, di spesimen itu kan ada Ya. Pakai kacamata. Betul. Ketika pembandingnya tidak menggunakan kacamata, itu ada potensi untuk tidak match. Software itu sudah bisa melakukan berbagai analisis, menghilangkan berbagai parameter. Jadi dia bahkan bisa menunjukkan seolah-olah foto ini kalau dihilangkan kacamatanya seperti apa, foto ini dihilangkan kumisnya seperti apa, foto ini kemudian kalau dibuat di dagunya seperti apa. Tapi yang jelas ada foto-foto pembanding yang konon orang yang sama dengan orang berkacamata ini yang memiliki gigi yang sangat teratur, giginya rapi ketika muda, tapi ketika tua giginya tidak rapi. Itu aneh sekali. Kalau orang giginya tidak rapi pada saat muda, kemudian tuanya dirapikan, itu wajar. Orang tidak pakai kacamata pada saat muda, menggunakan kacamata pada saat tua, wajar. Orang hidungnya mancung pada saat tua, tapi tidak mancung pada saat muda, wajar dioperasi. Tapi tidak ada orang mancung. Orang ini mancung pada mudanya. Kok bisa di usia tua tiba-tiba hidungnya tidak mancung? Itu kan aneh. Dulunya giginya rapi, hidungnya mancung, berkacamata, tiba-tiba berubah menjadi tidak berkacamata, hidungnya tidak mancung, dan giginya berantakan. Itu aneh. Dan software itu bisa kemudian melakukan analisis, dan dia kemudian mengukur, karena ini menggunakan matriks ya. Maaf ini agak teknis. Menggunakan matriks dibagi menjadi 256 objek bagian, masing-masing objek itu dikomparasikan, misalnya jarak mata dengan hidung, jarak hidung dengan tulang hidung, jarak hidung dengan lubang hidung kiri, jarak lubang kiri dengan lubang kanan, kemudian diproporsionalkan, ditarik menjadi besar. Apakah hidung lubang kiri dengan hidung lubang kanan pada saat muda sama atau tidak? Ketika tua, meskipun dia membesar, tetap proporsional itu sama, tidak akan kemudian menjadi lebih pendek atau membesar, kecuali ada rekam jejaknya, ada rekam medisnya yang mengatakan dia pernah mengalami kecelakaan atau trauma fatal. Dan sepanjang yang kita tahu, orang yang sekarang masih disebut sebagai presiden ke-7 Indonesia tidak pernah mengalami kecelakaan frontal atau fatal di kepala yang membuatnya harus dioperasi. Di sini kalau Pak Roy belum puasa, kalau mau makan siang nanti hantar cucu, terus sorenya nanti ke bandara. Ya, berarti ahli tahu di tahun 1985 itu belum ada. Betul. Kemudian untuk mencetak suatu dokumen itu menggunakan apa? Baik. Tahu ahli. Ya. Mencetak dokumen atau mencetak foto? Dokumen.
dokumen. Seperti jasa Rampung atau murah iki wis setengah siji. Ya, mencetak mata kuliah yang saya ikuti dulu ketika saya kuliah di jurusan komunikasi. Mata kuliahnya namanya grafika dan publisitas. Dulu adalah cetak namanya cetak tinggi. Cetak tinggi adalah dengan menyusun huruf-huruf itu pada sebuah mesin cetak dan kemudian dia diputar, gitu. Kemudian setelah dilihat yang tadinya terbaik, kadang-kadang kita susun lagi. Kemudian teknologi berlanjut menjadi itu cetak tinggi ditemukan oleh John von Gutenberg. Nah, yang itu tadi yang di tahun 1998 itu menggunakan itu. Ini malah kuliah. Saya sampaikan dulu terus ya. Ada beberapa percetakan modern. Kebetulan saya hidup di Jogja dan pernah kerja di percetakan. Saya pernah kerja di Asko Offset. Sahabat saya pernah memiliki Liberty. Ya. Kemudian saya juga tahu percetakan yang dekat dengan UGM itu namanya Perdana. Ya, bukan percetakan yang dulu disebut Sanur, bukan kemudian Prima. UGM sendiri salah ketika menyebut pertama kali itu di Prima dan di Perdana. Prima dan Sanur. Prima baru ada tahun 86. Ya, setelah itu dipercetakan Perdana. Percetakan Perdana memiliki mesin cetak tinggi tadi, dan dia mungkin mengerjakan settingnya. Dulu yang punya mesin setting di Jogja itu sedikit sekali. Mungkin percetakan Kedaulatan Rakyat (KR) dan mungkin adalah percetakan Liberty yang ada di Jeron Beteng, ya, dan mungkin percetakan Asko atau Hanidita itu yang ada di daerah Kota Baru, ya. Asko ada di Pasar Sentul. Dan itu mahal sekali. Seorang mahasiswa, mohon izin Mas Riz, tidak kuat untuk kita men-settingkan itu di percetakan mahal itu. Jadi akhirnya kita hanya mencetakkan di cetak tinggi. Hasil cetak tinggi tidak akan proporsional dan tidak akan rata tengah seperti pada contoh skripsi yang ada pada yang disebutkan itu. Karena waktu itu hanya percetakan, tapi Universitas Gadjah Mada, yaitu Gama University Press, ya, UGM memiliki mesin cetak namanya Gama University Press, ya, itu memang memiliki mesin cetak sendiri. Tapi hasilnya pun kalau kemudian dihasilkan untuk ijazah, oke. Tapi kalau untuk skripsi tadi jelas tidak mungkin dan mahasiswa tidak kuat itu. Dan saya akan tambahkan lagi. Tadi yang saya tanyakan yang terkait dengan ijazah. Oh, ijazah UGM artinya punya sendiri. Ijazah itu pencetakan waktu itu belum menggunakan printer yang model yang sekarang ya, masih yang zaman dulu pakai dengan yang tadi yang betul, tadi ya. Betul. Tapi itu pun juga setelah diuji, mungkin nanti ada kesaksian Dr. Resmond Nasional yang akan menguji dari huruf itu scalable, kemudian tebalnya, kemudian hurufnya namanya Times New Roman, itu akan berbeda dengan hasil itu. Oke, saya lanjutkan. Ya. Dari pencetakan dengan mesin itu, apakah ada kemungkinan itu tidak rapi? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Karena mesin cetaknya kan mesin cetak manual. Berarti ada kemungkinan metode tadi. Semeletot-meletotnya, kalau kemudian itu dicetak pada hari yang sama, jadi satu ijazah itu kan mungkin untuk fakultas kehutanan misalnya, paling dicetak 100 lembar. Karena pada satu wisuda biasanya hanya sekitar 60 sampai dengan 80 wisudawan. Tidak mungkin kemudian meleset pada satu putaran. Biasanya itu rotation per minute satuannya. Itu biasanya dia bisa menghasilkan 20 rotation per minute. Ya, jadi artinya dalam satu detik itu dia 3 kali putaran. Itu keluarnya pasti sama persis. Kalau meleset dikit itu? Tidak mungkin. Saya bisa pastikan itu tidak mungkin. Kecuali muncul batch pertama, kemudian setelah itu, wah ini ada error. Oke, dicetak lagi, tapi dicetak lagi pun itu harus menggeser platnya, istilahnya. Jadi platnya, padahal penggeseran plat itu, majelis itu pakai kunci-kunci L, kunci letter L, menggeser plat itu. Itu tidak mungkin dilakukan kalau tidak ada kesalahan. Dan sangat jarang sebuah ijazah kemudian dicetak, karena biasanya sisa 100 lembar pertama, oke, ya, kemudian itu yang digunakan. Kan tidak mungkin misalnya wisudawannya ada 60, kan masih sisa 40-an. Begitu sisa 40-an, ya itu ambil itu aja yang blanko yang masih ada batch pertama. Tidak mungkin dia ngambil yang batch berikutnya yang ditempelkan pada plat berikutnya lagi. Jadi ini beda plat, Bapak. Jadi mohon pahami kondisi di mesin percetakan. Susah sekali orang menempelkan plat cetak hitam platnya sendiri, cetak
krem warnanya sendiri, cetak emas warnanya sendiri. Jadi itu naik platnya itu naik 3 kali. Ya, saya mau Iya. menyambungkan dengan yang Siap. saudara tampilkan tadi kan terkait Ya. dengan metode. Betul. Saya ingin mendalami itu, apakah hal yang semacam itu bisa menjadi indikasi adanya itu dokumen tidak benar, gitu, Ya. tidak asli. Nah, tapi ini kalau boleh saya mohon izin untuk menampilkan yang tadi Ya. disampaikan oleh ahli yang bagian ijazah atas nama Bambang Sugiarto. Ya, Itu di situ juga huruf A-nya di luar. Gitu. baik. Kenapa itu huruf A-nya di luar? Ya kan tadi kan katanya kalau yang punya Ya. Jokowi di luar itu Betul. kalau lain di luar banget ini. Iya. Wisuda Bambang Budiarto adalah di bulan Mei tahun 1985. Batch yang berbeda dengan Joko Widodo. Sri Murti Ningsih, Pronojiwo, almarhum Hari Mulyono, batch yang sama dengan Joko Widodo yaitu November. Jadi yang diuji adalah perbandingan ijazah yang pada wisuda yang sama di bulan November. Itu harus identik. Bambang Rudiarto kalau mau dibandingkan dengan yang lulusan atau wisuda pada hal yang sama pada bulan Bambang Rudiarto itu pasti sama. Bambang Rudiarto tidak bisa dibedakan persisnya meletotnya, A-nya yang keluar, A yang mencolotnya dengan milik Joko Widodo. Tetapi almarhum Bambang Rudiarto itu wisudanya jauh lebih awal. Sudah ada embos, sudah ada watermark. Logikanya tidak mungkin yang bulan Mei sudah ada watermarknya, di bulan November tidak ada watermarknya, tidak ada embosnya. Itu kuncinya. Kemudian terkait dengan foto Ya. ada lintasan. Betul, lintasan stempel. Nah, lintasan stempel itu apakah harus mengenai apa namanya wajah orang atau apa istilahnya jasnya orang yang ada di foto itu? Justru jangan mengenai wajah orang. Ya, tapi harus mengenai pas fotonya iya. Tapi kan jelas kalau itu di jas, nanti ahli yang lain, Dr. Ismon Hasyim akan menjelaskan dengan struktur warna. Warna itu strukturnya 0 sampai 255. Jadi ada 256 warna. Ketika semerah-merahnya orang, kalaupun itu tertutup warna hitam, pasti yang namanya red-nya, R-nya, itu pasti ada. Kanal red itu pasti ada. Entah itu 1, entah itu 2. Ini 0 kanal red. Jadi nggak pernah ada warna merah. Dan itu ada kanal hitam semua pada jas itu. Nah, kalau tadi yang masalah foto itu diambil dengan tadi ya, dengan kamera yang itu mungkin tidak presisi atau ada gangguan cahaya, kemudian dilakukan itu Tetap Bapak. Jadi artinya gini Pak. Foto dari kamera CCTV misalnya, yang apa pada supermarket yang banyak sekali saya periksa, itu kameranya sangat resolusinya sangat rendah. Itu pun kita bisa pastikan ada warna apa, ada warna, bahkan waktu itu pernah pada satu peristiwa di Cikarang, ya, proses pembunuhan yang terjadi dan penganiayaan di salah satu langgar atau musala kecil waktu itu. Saya juga yang menjadi ahlinya. Waktu itu kita bisa pastikan foto orang yang dituduh, santri yang dituduh bukan dia, karena dari plat nomor motor santrinya, dan itu ada stiker pada motor itu, Honda Beat waktu itu nampak betul ada warnanya. Jadi jelas betul tadinya para awam itu nggak bisa kelihatan, tapi dengan software kita munculkan semua warna dengan disparasi cyan, magenta, yellow, black, CMYK itu akan muncul. Nah ini foto yang ada pada ijazah versi Dian Sandi ini sudah kita bongkar struktur warna di sini. Tidak ada sama sekali warna merahnya. Artinya tidak ada lintasan warna merah pada jasnya. Clear betul. Itu ada dalam buku Jokowi White Paper. Maaf, agak terlalu panjang dan terlalu detail untuk saya terangkan di sini. Tetapi artinya jelas